Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Maria Goretir yang hebat dengan NIM 2001-140083, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 5, kelas C. Jadi di sini saya akan menampilkan video mengajar mata pelajaran IPS. Langsung saja pada video mengajarnya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Bu. Semuanya semangat? Semangat. Baik. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, seperti biasa kita mulai dan mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa. Ibu minta kesediaan salah seorang siswa untuk memimpin kita dalam doa. Adik Reni silakan. Teman-teman, sebelum mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa Terima kasih, silakan duduk. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan absen ya. Ibu panggilkan namanya, terus angkat tangan bilang hadir Ibu. Seperti itu ya. Yang pertama, Maria Presensia Ivan, hadir Ibu. Baik, Maria Nevelanita, hadir Ibu. Irwanti Loro, hadir Ibu. Febi Seran, hadir Ibu. Desa Fea, hadir Ibu. Berarti semua hadir ya. Tepuk tangan dulu. Untuk menambah semangat dalam memulai pembelajaran kita, Ibu ajak kita semua untuk bernyanyi lagu Bajita Genta. Apakah semuanya tahu lagu Bajita Genta? Tahu Ibu. Oke, sekarang kita nyanyi bersama sambil tepuk tangan ya. Ya Ibu. Ibu pimpin. Mulai. Bajita Genta 3. Baik anak-anak, jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mata pelajaran IPS. Tema 5 tentang pahlawanku, subtema 3 sikap kepahlawanan pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran pagi hari ini yaitu yang pertama, anak-anak dapat memahami peninggalan kerajaan Masa Hindu, Buddha, dan Islam pada masa kini dan pengaruhnya bagi masyarakat di wilayah setempat dengan tepat. Lalu setelah anak-anak dapat memahami, anak-anak dapat menjelaskan apa saja peninggalan dari kerajaan masa Hindu, Buddha, dan Islam. Seperti itu. Anak-anak perhatikan gambar di depan. Kalian tahu gambar apakah ini? peta Indonesia. Bagus. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini topik utama yaitu mengenal para raja dan pahlawan di Indonesia. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu pahlawan? Orang yang membela negara. Bagus. Ada lagi? Pahlawan itu apa? Mungkin Febi Seran tahu? Baik, jadi Ibu akan menjelaskan ya. Jadi pahlawan itu merupakan orang yang sangat berjasa, berani, dan penuh pengorbanan bagi bangsa dan negara. Pahlawan itu mereka rela mengorbankan harta, benda,
Sedangkan kerajaan Buddha bentuk corak dan candinya tumpul. Contohnya seperti candi yang bercorak Hindu, itu contohnya seperti candi Prambanan. Sedangkan contoh dari candi yang bercorak Buddha itu contohnya seperti candi Borobudur. Seperti itu anak-anak. Ya, Yang berikut kerajaan Singosari. Jadi kerajaan Singosari itu berada di Jawa Timur yang dipimpin oleh Ken Arok. Kerajaan Singosari bermula itu bercorak Hindu dan pada akhirnya ada juga yang bercorak Buddha. Yang berikut kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini berada di Mojokerto. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang bercorak Hindu. Raja pertama dari kerajaan Majapahit itu yaitu Raden Wijaya, sedangkan raja terkenal dari kerajaan Majapahit itu adalah Hayam Wuruk dengan partinya yaitu Gajah Mada. Nah, anak-anak, Gajah Mada pernah melakukan sumpah yaitu dinamakan dengan Sumpah Kelapa. Untuk yang isi sumpahnya itu yaitu untuk menyatukan Nusantara dan diceritakan pada kitab Negara Kertagama karangan Ibu Prapanca. Yang berikut kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini berada di Aceh dan kerajaan Samudra Pasai ini juga merupakan kerajaan pertama dan tertua di Indonesia yang dipimpin oleh Sultan Malik As-Saleh. Yang berikut ada juga kerajaan besar yaitu kerajaan Aceh, yaitu berada sedikit di bawah kerajaan Samudra Pasai. Jadi kerajaan Aceh ini dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Peninggalan terbesar dari kerajaan Aceh ini yaitu Masjid Baitur Rahmat yang berada di Aceh. Yang berikut kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan yang bercorak Hindu yang berada di Kalimantan Timur dan termasuk kerajaan tertua di Indonesia. Pendirinya yaitu Raja Kudungga, sedangkan raja terkenal dari kerajaan Kutai itu merupakan Raja Mulawarman. Seperti itu anak-anak. Dan Raja Mulawarman itu juga dikenal sebagai raja yang suka bersedekah. Itu dapat kita lihat atau nanti kalau anak-anak sudah besar mungkin kuliah di Jawa sana, anak-anak bisa pergi mengunjungi tempat-tempat peninggalan sejarah zaman dulu. Seperti itu. Yang berikut kerajaan Tawatao. Kerajaan Tawatao ini merupakan kerajaan yang bercorak Islam yang berada di Sulawesi Selatan. Raja terkenal dari kerajaan Tawatao ini yaitu Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin itu pernah dijuluki sebagai ayam jantan dari timur karena keberaniannya melawan penjajah Belanda. Nah, anak-anak, selain pahlawan dari kerajaan-kerajaan yang kita ambil sikapnya, ada juga pahlawan-pahlawan nasional. Jadi setelah perlawanan dalam bentuk kerajaan, akhirnya perlawanan kepada penjajah itu berubah menjadi politik. Dengan adanya politik yang sudah mulai modern, ada beberapa pahlawan nasional, yaitu antara lain yang pertama Kapitan Patimura. Jadi Kapitan Patimura ini berasal dari Maluku. Dia adalah satu-satunya orang yang menentang penjajah dari Belanda, yaitu mempekerjakan paksa orang-orang pribumi. Yang berikut Cut Nyak Dien. Jadi Cut Nyak Dien ini merupakan salah satu wanita yang cukup aktif dalam memerangi perlawanan dari Belanda. Beliau berasal dari Aceh. Cut Nyak Dien adalah seorang istri dari Tengku Ibrahim. Tengku Ibrahim kemudian meninggal, akhirnya Cut Nyak Dien meninggal lagi dengan Tengku Mas. Yang berikut Martha Christina Tiahahu. Jadi Martha Christina Tiahahu ini berasal dari provinsi Maluku. Dia merupakan seorang gadis belia yang berumur 17 tahun yang ikut bertempur melawan Belanda bersama dengan ayahnya. Walaupun dia masih kecil, tapi jiwa kepemimpinannya, jiwa tanah airnya itu sangat besar. Jadi anak-anak dapat meneladani sikap dari Martha Christina Tiahahu ini. Yang berikut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini berasal dari Yogyakarta dengan nama aslinya yaitu Raden Mas Suwabi Subianindra. Beliau berjuang di
Terima kasih.